Pagi hari sekali Yuju bangun dengan keadaan Jungkook berada di samping, ia masih mengira ini mimpi, laki-laki yang ia kejar selama ini sekarang ditakdirkan menjadi miliknya. Emang bener ya kalau udah jodoh sekeras apapun kita pergi menjauh dan menolak kalau memang jodoh ya tetap bersatu. Kalimat itu yang Yuju percaya saat ini, ia masih ingat jelas bagaimana Jungkook menolaknya dan mengatainya dengan kata, murahan, di depan banyak orang yang mampu membuatnya merasa dunia semakin kejam. Karma masih berlaku sobat, Yuju mengatai Jungkook dalam hati. Yuju memperhatikan Jungkook dengan sangat lekat, ia mengagumi bentuk wajah Jungkook dan tubuh Jungkook. Dia punya roti sobek gak iya? Tanya Yuju dalam hati, Yuju memukul kepalanya dengan telapak tangannya. Aduh Ju pikiran lo pagi-pagi udah begitu. Yuju terkekeh sebentar dan kembali melihat wajah tampan di depannya. Gue tahu gue ganteng tapi gak usah dilihat terus risih gue. Jungkook berbicara dan mengejutkan Yuju, padahal ia masih menutup matanya sekarang. Apaan sih kamu siapa juga yang liatin? Pede banget. Yuju malu setengah mati, ia ketahuan telah memperhatikan Jungkook yang sedang tertidur. Alah bohong banget lo, tuh mulut aja dari tadi ngiler ngeliatin gue. Yuju memegang mulutnya dan menyadari kalau Jungkook telah menipunya. Ih nyebelin banget sih jadi cowok, aku gak ngiler ya, Yuju memukul lengan Jungkook berulang kali. Gila ya lo sakit nih tangan gue. Biarin gak peduli, Yuju meninggalkan Jungkook dan berjalan menuju kamar mandi untuk berangkat ke sekolah. Setelah beberapa menit Yuju keluar dengan menggunakan seragam sekolah lengkap. Cepetan mandi biar aku siapin seragam kamu, ujar Yuju dan langsung saja Jungkook bangkit dan menuju kamar mandi. Yuju berjalan ke arah lemari bermaksud untuk menyiapkan seragam Jungkook. Setelah selesai ia berjalan keluar dari kamar. Yuju melihat ke arah dapur ternyata di sana sudah ada kakak iparnya dan beberapa pembantu. Pagi Kak Sowon, cantik banget sih pantesan Bang Wonwo suka ya. Yuju memuji Sowon sambil memeluknya dari belakang. Entah mengapa Yuju sangat mudah untuk berbaur, padahal baru saja ia bertemu dengan Sowon tetapi sekarang seperti sudah kenal 1 tahun. Sowon tidak mempermasalahkan sifat Yuju, ia merasa senang jika melihat Yuju seperti ini. Kamu bisa aja sih, Sowon berkata sambil terkekeh melihat Yuju. Ketika mobil yang Yuju dan Jungkook kendarai sampai di halaman depan rumah mereka, Yuju langsung membuka pintu mobil dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Ia ingin segera masuk ke kamar mandi, ia sangat malu jika melihat wajah Jungkook. Kalian udah pulang? Sowon terkejut melihat kedatangan dua sejoli yang kini menjadi pasangan suami istri tersebut. Iya kak, aku ke kamar dulu ya. Yuju langsung berjalan ke arah kamarnya di atas. Sowon mengerutkan alisnya. Yuju kenapa kok? Heran Sowon tidak biasanya Yuju bertingkah aneh seperti itu. Namun yang diberi pertanyaan hanya membalas dengan gelengan kepala. Bukannya ia tak tahu tetapi Jungkook malas membicarakan hal tadi kepada Sowon. Ya ampun dasar manusia es, untung aja Wonwo gak sedingin kamu kalau gak udah kakak potong terus kakak masak tuh dia. Sowon meninggalkan Jungkook yang sedang duduk menonton televisi. Sadis banget loh kak, Jungkook menyauti dan masih terdengar oleh Sowon. Sowon membalikan badannya, berpura-pura menutup telinganya, dan mengeluarkan lidahnya. Bodoh, Wuli, ejek Sowon. Pagi hari yang indah untuk melakukan rutinitas seperti biasa, sinar mentari menerpa kulit putih Yuju membuat tidur lelapnya terusik. Jam waker telah berbunyi sejak tadi membuat Yuju mau tak mau mengarahkan tangannya untuk mematikan jam waker tersebut. Ia membangunkan Jungkook yang berada di sebelahnya dan kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Awas kalau kamu belum bangun, ancam Yuju kepada Jungkook. Yuju masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan rutinitas paginya. Setelah selesai menggunakan seragamnya ia berjalan keluar dari kamar mandi. Yuju melebarkan matanya dan menaruh kedua tangannya di pinggang rampingnya. Ish, dibilangin bangun gak bangun-bangun. Yuju mengguncang tubuh Jungkook yang masih betah tidur di kasur empuk tersebut. Jungkook menggerakkan badannya dan mendudukkan dirinya. Ia terlihat masih sedang mengantuk. Ini gue udah bangun, Jungkook menatap Yuju dan langsung berjalan ke kamar mandi.
Aku tunggu di bawah, kalau udah selesai langsung turun aja, teriak Yuju kepada Jungkook. Yuju segera keluar dari kamar tersebut dan berjalan turun tangga. Setelah sampai di ruang makan, ia mendudukkan dirinya di meja makan. Jungkook belum turun, tanya Sowon setelah melihat Yuju yang sudah berada di hadapannya. Palingan bentar lagi turun kak, kata Yuju. Tangan gadis itu bergerak mengambil roti yang berada di meja tersebut dan mengolesi roti tersebut dengan selai coklat kesukaannya. Tak berapa lama Jungkook turun dan berjalan ke arah ruang makan, mendudukkan dirinya di kursi sebelah Yuju. Nanti pulang sekolah kita langsung ke rumah sakit jengukin mama, kata Jungkook sambil mengambil roti dan mengoleskan selai ke roti tersebut. Yuju yang mendengar penuturan Jungkook menganggukkan kepala. Ketika sudah selesai menghabiskan sarapannya, mereka bergegas keluar dan pergi menuju sekolah. Cu, lihat jawaban tugas matematika lo dong, gue lupa ngerjain. Kalimat pertama yang Yuju dengar setelah mendudukkan dirinya di bangku miliknya. Cu, lihat jawaban tugas matematika lo dong, gue lupa ngerjain. Kalimat pertama yang Yuju dengar setelah mendudukkan dirinya di bangku miliknya. Janji deh gue traktirin makan di kantin, kata Jihyo memperlihatkan muka imutnya kepada Yuju. Yuju memutar bola matanya jengah.